Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 Universitas Ahmad Dahlan. Berikut biodata lengkap saya. Hari ini, Senin 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak Adi. Alhamdulillah. Baik. Ya, selalu diberi kesehatan dan kesehatan ya. Amin. Melalui aktivitas belajar hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Salsa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Mulai. Cukup. Ya, terima kasih Salsa. Hari ini kita belajar di tema 5, pahlawanku. Di tema 3, kitab kepahlawanan, pembelajaran yang pertama. Ini pasti tanya terlebih dahulu. Pastinya kalian kan sudah mandi ini, sudah cantik, sudah ganteng, sudah wangi semuanya. Selesai mandi biasanya kita berdandan, merias diri sendiri di depan cermin. Nah, ketika bercermin, apa yang dapat kalian lihat di dalam cermin tersebut? Bayangan kita, Pak. Bayangan kamu ya, kita ya. Wajah kita ya. Ganteng apa cantik, Bundur? Ganteng. Bayangan kita, Pak Adi. Bayangan kita, benar sekali. Bayanganmu bagaimana, Lela? Sama seperti dirimu sendiri atau berbeda? Sama, Pak Adi. Ya sama ya, telinganya tetap dua, kepalanya di atas, semuanya tetap sama. Berkaitan dengan sifat-sifat bayangan tersebut, hari ini kita akan belajar menyimpulkan sifat bayangan pada cermin. Cermin diantaranya ada 3 macam ya, cermin tepung, cermin tembung, dan cermin datar. Dan setelah menyimpulkan sifat bayangan tersebut, nanti kalian menulis laporan dari masing-masing cermin. Yang ketiga, menulis informasi tentang apa saja yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut. Terakhir, mempresentasikan informasi yang ditulis melalui bahasa lisan dan tulisan dengan jelas. Informasi yang akan kita bahas di sini adalah informasi tentang pahlawan. Pasti ingat juga, pahlawan itu apa sih? Seseorang yang berjuang untuk negara, dan itu juga seorang yang punya keikhlasan untuk membantu orang lain, orang-orang yang ada di sekitar harus jauh untuk di sekitar saja, sehingga kalian pun bisa menjadi pahlawan. Misalnya membantu orang tua, belajar dengan rajin, juga contoh dari kitab-kitab kepahlawanan. Indonesia itu memiliki banyak sekali pahlawan yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Kemarin kita sudah belajar banyak. Mereka berjuang, ada yang dengan mengangkat senjata, berperang, dan juga yang melalui pendidikan, seperti siapa kemarin? Hajar Dewantara, Pak. Hajar Dewantara, tepat sekali. Kemerdekaan, sekarang kan sudah kita nikmati nih. Kita sudah bisa kemana-mana dengan bebas, ngapain aja, belajar tanpa ada rasa takut dijajah oleh bangsa luar. Nah, ini adalah buah dari hasil perjuangan para pahlawan yang telah melakukan pengorbanan baik hartanya, jiwa, dan
rasa mereka. Nah, untuk mengikuti kemerdekaan ini sebagai siswa kalian harus apa? Belajar sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Pahlawan Indonesia itu banyak sekali. Ini bisa ditayangkan beberapa pahlawan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Suryasin itu dari mana Suryasin? Dari Aceh. Aceh, Pak. Kemudian Caesar Pika dari mana? Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Pangeran Antasari dari mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kalau dari Papua ada tidak pahlawannya? Ada. Siapa namanya? Silas Papare. Silas Papare. Papare. Setelah kamu lihat gambar ini kan pengetahuanmu jadi nambah toh. Tapi juga akan menayangkan lagi seorang pahlawan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi dengan membaca, dengan menyaksikan tayangan berupa video, itu akan menambah informasi yang kita peroleh. Jadi semakin kaya pengetahuan kita, wawasannya semakin luas. Di sini ada sebuah tayangan tentang Bung Tomo. Siapa sih Bung Tomo itu? Pasti akan coba tayangkan videonya berikut ini. Tokoh yang kedua adalah Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Kita kerap mendengar jargon merdeka atau mati. Kata-kata itu berasal dari Bung Tomo yang dicetuskannya ketika ia menggelorakan semangat para pejuang pada pertempuran Surabaya 10 November 1945. Momen yang kelak kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah seorang nasionalis yang ingin mati-matian membela tanah airnya. Ia tak hanya dikenal sebagai tokoh dalam perang melawan penjajah. Ia pernah menjadi jurnalis dan aktif dalam kelompok politik dan sosial. Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo merupakan tokoh pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Bung Tomo merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Perjuangan saat kemerdekaan yang dilakukan oleh Bung Tomo, yang pertama yaitu perannya membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika. Lalu, perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat Bung Tomo harus kita perjuangkan sampai hari ini. Siapa Bung Tomo itu? Pahlawan yang berasal dari Surabaya. Surabaya. ya. Apa yang dilakukannya ketika itu? Membangkitkan semangat rakyat melawan siapa? Penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika. Ya, penjajah Belanda. Padahal waktu itu tanggal 10 November itu kan Indonesia sudah merdeka, tetapi Belanda bersama Nika foto itu ingin merebut kembali, tidak mau kalau Indonesia merdeka, mereka ingin tetap berkuasa di Indonesia. Nah, melihat kejadian tersebut, melihat niatan Belanda yang seperti itu, Bung Tomo tidak mau tinggal diam. Dia membakar semangat juang rakyat Surabaya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, perlawanannya itu terjadi puncaknya ya terjadi tanggal 10 November 1945. Nah, karena
untuk memperingati peristiwa tersebut, setiap tanggal 10 November diperingatilah sebagai hari apa? Pahlawan. Hari Pahlawan. Kemarin ya baru aja kita melewatinya Hari Pahlawan. Perjuangan Bung Tomo itu turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Dan di Surabaya, setelah itu tuh ada peristiwa-peristiwa lainnya. Di kota-kota lain pun ada hal serupa. Di Bandung, di Medan, Jambarawa, dan lain-lain itu ada. Karena perjuangan Bung Tomo tersebut, dia dijuluki sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasanya, ada beberapa barang di Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Ada yang pernah ke Surabaya? Di sana, di Surabaya, di Tugu Pahlawan itu ada salah satu peninggalan Bung Tomo berupa mobil. Nah, mobilnya seperti ini. Terlihat klasik, terlihat kuno ya. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan, warnanya hitam, dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, untuk LKPD, kegiatan pertama, kamu tadi kan sudah mengamati gambar pahlawan-pahlawan yang ada di berbagai daerah Indonesia. Kemudian sudah melihat tayangan video berupa perjuangan Bung Tomo di Surabaya. Nah, sekarang setelah menyimak dan melihat gambar pahlawan tadi, coba dilengkapi tampil berikut. Yang di kolom sebelah kiri itu hal yang sudah kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan. Sedangkan yang kanan itu yang ingin diketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan. Diberi kesempatan, beri waktu, kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Siapa yang ingin menyampaikan hasilnya? Saya, Pak. Ya, silakan Guntur, silakan di veteran. Hal yang sudah aku ketahui tentang sikap kepahlawanan. Para pahlawan berjuang untuk melawan para penjelajah. Ya, para penjajah ya, bukan para penjelajah. Juga itu nanti. Para penjajah ya. Terima kasih Guntur, bagus sekali. Hal yang sudah diketahui oleh Guntur adalah tentang perjuangan yang dilakukan pahlawan untuk melawan para penjajah. Nah, kemudian, kalau hal yang ingin diketahui lebih lanjut, sudah belum Guntur? Sudah, Pak. Ya, silakan. Hal yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan. Museum Diponegoro terletak di mana? Ya, terima kasih Guntur sudah mau menyampaikan hasilnya. Kemudian yang lainnya, Saya, Pak. Tiara, silakan Tiara. Hal yang sudah aku ketahui tentang sikap kepahlawanan. Ya, Pahlawan berjuang untuk Indonesia pahlawan berjuang dan rela berkorban. rela berkorban. Benar, terus. Hal yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan. Nama-nama kecil para pahlawan. Nama kecil Pangeran Diponegoro itu siapa kemarin? Saya Pak, Ya, silakan. Siapa? Nama kecilnya? Raden Mas Ontowiryo. Bagus sekali sama Raden Mas Ontowiryo. Itu untuk yang Tiara sudah dijawab oleh, dibantu dijawab oleh ini ya, Damar ya. Mungkin ada yang lainnya yang mau menjawab pertanyaan Guntur tadi. Jadi saling berbagi aja. Saya Pak yang mau menjawab pertanyaannya Guntur. Oh, Damar lagi. Silakan Damar. Museum Pangeran Diponegoro terletak di Tegalrejo. Tegalrejo itu mana? Jogja kan? Iya. Baik, terima kasih Damar, sudah benar. Damar pernah ini, Bang? Pernah datang ke museumnya, Bang? Pernah Pak. Mungkin bisa diceritakan, Damar, kamu di sana yang dilihat ada apa saja di sana? Pastinya Tapi saya nggak masuk Pak, itu tuh dalam rangka merayakan nikahan teman dari bapak saya. teman luar ini. Oh, Merayakan pernikahan teman bapak saya Pak. oh ya. Ya, itu lagi kalau ada kesempatan sama hadir. Nah, terima kasih Damar. Bung Tomo itu kan meninggalkan sebuah
ada peninggalannya ya, berupa sebuah mobil klasik seperti ini. Mobil tersebut sekarang disimpan dalam museum pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah pada spionnya. Nah, kalau kita lihat spion di kanan dan di kiri tidak ada ya, tidak ada kan? Biasanya kan mobil-mobil sekarang ada, ini nggak ada. Mobilnya Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion. Nah, ini satu saja di dalam mobil. Kalau mobil sekarang, spionnya kan di samping kanan dan kiri seperti ini. Ada spion kendaraan, ketika kita lihat di spion, sifat bayangan itu lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Misalnya kalian bonceng motor orang tua kalian, terus lihat ke spion, terlihat di belakang kendaraan kita itu ada misalnya truk kan besar itu, tapi bisa masuk ke spion, itu artinya bayangannya lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Gimana dengan bayanganmu ketika bercermin? Apakah lebih kecil dari ukuran aslinya ataukah sama? Sama, Pak. Sama ya, sama. Kalau kita bercermin, bayangannya sama ukurannya dengan kita. Sedangkan pada spion, ukurannya berubah menjadi lebih kecil. Mengapa kok bisa seperti itu? Mengapa kok berbeda antara cermin pada spion dengan cermin rias yang ada di dalam rumah kita masing-masing? Itu berbeda. Sebenarnya cermin itu ada 3 jenis macamnya. Nah, yang paling kiri itu yang ya, berada di rumah kita ya, cermin datar. Bayangannya sama. Dan yang di tengah, biasanya ini gimana ini? Kalian bisa melihat cermin seperti itu gimana? Di pinggir jalan, Pak Adi. Pinggir jalan. Biasanya di tikungan-tikungan ya, atau di persimpangan itu ada seperti itu. Permukaannya melengkung keluar ke arah depan. Itu namanya cermin cembung. Bisa terlihat di situ mobil ukurannya kan besar, tapi terlihat utuh di situ, jadi semakin kecil. Terus yang terakhir berupa contohan centong, tapi yang bagian dalam, arahnya melengkung ke dalam, namanya cermin cekung. Karena cerminnya beda, otomatis sifat bayangannya juga berbeda. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat bayangan dari masing-masing cermin tersebut, Pak Adi akan tayangkan lagi video tentang sifat bayangan pada cermin. Di sini cermin nanti dibedakan menjadi 3. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Anak-anak, kita bahas yang pertama, yaitu ada cermin datar. Nah, cermin datar contohnya cermin rias seperti yang ada di rumah kalian ya. Cermin datar di sini merupakan cermin yang permukaannya datar. Bayangan yang terbentuk oleh cermin ini adalah maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Seperti kalian bercermin, ya kan? Nah, maya, tegak kan ketika kamu menghadap ke cermin, tegak kan ya? Nah, sama besarnya juga. Masa tangan kamu lebih besar ketika kamu seperti ini? Apakah tanganmu akan lebih besar atau lebih kecil? Kan sama. Kemudian jarak bayangan sama. Nah, antara si bayangannya ya yang kalian lihat di cermin dengan kalian yang nyata itu jaraknya sama. Yang kedua ada cermin cekung, contohnya pada lampu senter. Nah, cermin cekung ini merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam ya. Bentuk bayangannya itu tergantung dengan jaraknya ya. Jarak antara benda dengan cerminnya. Kalau dekat dengan cermin, dia akan tegak, lebih besar dan maya ya. Tegak seperti ini, tapi nanti bentuknya lebih besar. Misalkan tangan kita kan segini aslinya, tapi kalau masuk ke cermin cekung dia nanti akan lebih besar. Nah, kalau jauh dari cermin, bayangannya nyata, lebih besar dan terbalik. Jadi kepala kita misalkan seperti ini ya, nanti kepala kita ada di bawah ya.
Nah, yang ketiga ada cermin cembung. Ini contohnya ada di kaca spion ya, spion mobil atau spion motor. Kemudian juga ada di cermin yang ada di tikungan-tikungan ya, di jalan, pinggir jalan itu. Nah, cermin cembung di sini merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke luar ya. Bayangannya bersifat maya, diperkecil dan tegak. Kita sudah melihat tayangan video tentang sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cembung. Apakah sama ketiganya sifat bayangannya? Beda, Pak. Berbeda. Ya, cermin memiliki sifat bayangan yang berbeda-beda. Kalau datar, cerminnya adalah cermin datar. Sifatnya apa saja tadi? Maya, tegak, dan sama besar, Pak Adi. Ya, terima kasih. Betul sekali. Maya, tegak, sama besar, dan jarak bayangan itu sama dengan jarak benda, damat ya. Jadi dari kalian bertanya-tanya, sebenarnya maya itu apa sih? Ada yang sudah tahu maya itu artinya apa? Belum, Pak Adi. Maya itu nama lainnya semu. Nama istilah lainnya semu. Lawan katanya itu nyata. Maya dan semu itu sama. Kalau nyata itu kebalikannya atau lawan katanya. Maya itu artinya ketika kalian berada di depan cermin, melihat ke arah cermin, kamu angkat tangan kanan. Di cermin, tangan yang terangkat ke atas, tangan bagian mana? Kanan atau kiri? Kiri. Kiri kan? Kiri toh. Nah, itulah yang disebut maya atau tertukar. Kamu pegang mata sebelah kanan di cermin. Orang yang ada di cermin, bayangan yang ada di cermin, pegang mata yang sebelah kiri. Nah, itulah yang dikatakan maya. Dari penjelasan itu sudah tahu kan bedanya maya dengan nyata? Tadi maya sama nyata tadi kurang jelas. Ya, sekarang coba kamu letakkan, ya, posisikan cermin berada di depan wajah kamu. Sudah ya. Coba mata sebelah kanan kamu ditutup dengan tangan. Ditutup. Mata sebelah kanan ditutup dengan tangan. Sudah? Ya. Nah, sekarang lihat cermin. Di cermin, tangan mana yang menutup mata kamu? Atau mata mana yang tertutup? Kiri. Ini. Padahal kamu kanan toh? Iya. Nah, itu yang namanya maya, tertukar. Tertukar. Bukan terbalik ya. Kalau terbalik nanti kepalanya di bawah. Tidak arti. Tertukar. Atau ditukar. Ya? Ya. Nah, jadi sifatnya maya. Tegak, tetap tegak, bukan terbalik. Ukurannya pun sangat besar, jaraknya juga sama. Untuk yang kedua, cermin cekung ini lebih rinci lagi ya. Kalau cermin cekung, ketika dekat dengan cermin dan jauh dengan cermin, nanti sifatnya akan berbeda. Pada cermin cekung, apabila posisi bendanya itu dekat dengan cermin, sifatnya apa? Tegak, lebih besar, dan maya ya. Jadi bedanya dengan yang tadi, dengan yang cermin datar, kalau ini lebih besar. Sedangkan kalau bendanya jauh, beda lagi sifatnya. Nyata, lebih besar, dan terbalik. Nah, ini sifatnya nyata. Nyata itu gimana? Ya, kalau nyata, tidak tertukar. Tangan kamu yang kanan atau yang ke atas, di bayangannya juga tangan kanan. Tapi posisinya tidak tegak, terbalik, melainkan terbalik, kepalanya ada di bawah. Terakhir, cermin cembung, permukaannya melengkung keluar. Sifatnya Maya lebih kecil tegak, Pak. maya lebih kecil dan tegak. Jadi kalau yang ada di spion kendaraan
dengan cermin yang buat rias kalian itu sama apa beda? Tidak. Beda. Walaupun ketika dipegang cermin yang ada di spion itu rata, kan datar dulu, no? Bukan cermin datar, melainkan cermin turun. Karena apa? Sifat bayangannya itu semakin kecil, jadi kecil. Misalnya kok yang dipakai cermin datar, nanti malah kaget orang-orang yang pakai kendaraan itu. Lihat ke spion, yang dilihat bukan truk yang ukurannya kecil, melainkan truk yang besar langsung kelihatan kepalanya kok. Nah, kalau gitu kan malah menghalang-halangi, tidak tahu yang belakang sebelah kanan, belakang sebelah kiri, nggak tahu. Makanya kok ada mobil ambulan, kamu kan pernah ya lihat mobil ambulan, kenapa kok tulisan ambulanse itu ditulisnya tertukar, diputar, tertukarlah ambulanse, bukan A, tetapi E-nya yang diputar dong. Nah, kenapa? Karena memanfaatkan sifat maya tadi, tertukar. Kalau misalnya tertulis ambulan biasa, nanti yang keluar di spion, yo tulisannya nggak bisa dibaca. Sedangkan kalau balik itu seperti itu, terbaca dengan jelas. Ketika kita sudah melihat spion, tulisan ambulan terlihat, kita segera minggir, kita memberikan jalan untuk ambulan lewat. Setelah melihat tayangan tadi, kamu nanti akan melakukan percobaan sederhana. Nah, kesalahan tayangan tersebut nanti setelah melakukan percobaan, kamu catat hasilnya di dalam hasil ya, atau laporan hasil pengamatan seperti ini. LKPD yang sudah kalian kerjakan nanti diunggah di Google Classroom maupun di WA. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari di awal tadi? Tentang pahlawan, Pak. Pahlawan, menuliskan informasi yang sudah diketahui dan ingin diketahui lebih lanjut. Ya, seperti itu, no? Iya. Sifat-sifat cermin. Sifat-sifat bayangan pada cermin. Sifat-sifat pahlawan dan sifat-sifat cermin, Pak. Sifat-sifat pahlawan dan sifat-sifat cermin. Terima kasih. Berarti kalian sungguh-sungguh mengikuti sehingga bisa menyimpulkan kegiatan hari ini. Nah, minggu depan nanti akan berikan pelatihan soal evaluasi melalui telepon juga. Sampai di sini yang bisa Pak Adi sampaikan, semoga yang sudah Pak Adi sayangkan, Pak Adi sampaikan, kita bahas bersama bisa dipahami dengan baik. Sekian, semangat belajar. Sebelum ditutup, coba siapa ya? Siti, coba dipimpin teman-temannya Siti untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita selesai belajar, kita berdoa. Selesai. Ya, terima kasih ya Siti ya. Kasih tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok untuk mengaktifkan menyampaikan dari masing-masing cermin. Tadi pasti sudah sayangkan, pasti mau ngecek, masih ingat tidak dengan sifat-sifat tersebut. Kelompok 1 silakan dimunculkan videonya. Itu sama lo. Sifat bayangan pada cermin datar maya adalah maya, tegak, sama besar. Maya, tegak, sama besar. Satu lagi apa tadi? Jarak bayangan sama. Jarak bayangan dan jarak benda sama. Terima kasih. Bagus.
Kasih kelompok 1 full kata tadi ada kan? Sifat bayangan, cermin cembung, maya, tegak, dan lebih kecil. Maya, tegak, lebih kecil. Terima kasih Fulka. Sekarang kelompok 2. Sifat bayangan, cermin cekung adalah Kita dekat, sifat dekat, maya, diperbesar, dan tegak. Maya diperbesar, tegak itu cermin cekung jika posisinya dekat. Romel, kalau posisinya jauh Romel. Sifat cermin cekung jika bayangan jauh, bersifat nyata, tegak, terbalik. Tegak terbalik, tegak atau terbalik, salah satu, nggak mungkin dua-duanya dalam satu sifat. Terbalik atau tegak? Terbalik, nyata, terbalik. Satu lagi apa? Lebih besar. Sifat Cermin cekung jika terlihat dekat, tegak, besar, tegak. Sifat cermin cekung jika terlihat dekat, tegak, besar, maya. tegak, lebih besar, dan maya. Betul, terima kasih Alfian.